untuk readingan kali ini guys, temanya adalah sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan membahas diam-diam ternyata ya di belakang kamu tuh ada seseorang yang sedih dan menangis karena saking pengennya banget ya ketemu sama kamu. Waduh ya, pengen diapain tuh ya kok tiba-tiba pengen ketemu ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini pembacaan general, jadi tidak terikat waktu ya, karena sifatnya timeless, dan ini juga tidak mengikat gender ya, baik cowok maupun cewek sama aja ya, dan sifatnya vice versa ya. Jadi bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan langsung saja klik aja ya link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja kita lihat ya, siapakah dia. Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Waduh ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Tuh ya. Ya kelihatan banget ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang sedih memikirkan kamu, karena emang kondisi hubungan kamu saat ini sedang tidak baik-baik aja ya. Saya merasa antara kamu dan dia baru aja cekcok ya. Mungkin masalah sepele menjadi besar ya, atau mungkin saja orang ini kurang bisa memahami kamu sehingga membuat diri kamu tuh jadi emosional gitu. Kenapa? Ya karena nggak cuma dia aja yang pengen di ngertiin, gue pun juga sama ya, karena gue manusia punya hati dan perasaan. Makanya kamu jangan selalu bersikap ego, pengennya di ngertiin terus tapi nggak bisa ngertiin aku. Nah itulah yang membuat situasi hubungan kalian memanas saat ini ya. Dan di sini ya, yang aku rasakan emang perhatian dia ke kamu tuh kayaknya udah mulai berkurang ya. Sehingga di sini yang aku lihat, kamu tuh jadi terpicu ya rasa overthinking kamu kepada dia. Padahal ya kamu tuh sudah semengusahakan mungkin untuk berpikir positive thinking. Nah ya, tetapi karena perhatian dia ke kamu yang berkurang, sehingga pikiran kamu tuh jadi ambiar. Nah ngalor ngidul nggak karu-karuan ya. Jadi overthinking, jadi berpikir yang tidak-tidak tentang dia gitu ya. Terlebih saat ini tuh menurut aku dia itu kayak sosok seseorang yang terlalu menyibukkan diri dengan aktivitasnya gitu. Meskipun kamu sadar bahwa dia ini sedang berdrama. Nah kenapa? Ya karena tahu banget lah gitu. Masa iya gitu, aku tuh tahu aktivitas kamu gitu. Dan aku kenal kamu tuh gak sehari 2 hari loh. Aku tuh udah tahu seluk-belukmu. Nah makanya ya, di saat kamu membuat suatu alasan, aku yakin bahwa yang kamu lakukan itu hanya drama untuk menghindar dari aku dan rasa tanggung jawab sebagai seorang pasangan. Dasar siluman. Ya kayak gitu, karena nih orang tuh makin kesini makin hilang-hilangan terus gitu, karena pengennya kamu gitu ya. Ya dia ini bisa mengisi kekosongan kamu, karena tujuan kita menjalin hubungan tuh apa sih ya, untuk sama-sama saling melengkapi gitu ya. Bukan hadir di saat butuh dan pergi di saat sudah mendapatkan sesuatu darimu gitu. Karena nih orang aneh juga gitu. Nih orang tuh suka baik-baikin kamu ya ketika dia minta sesuatu darimu gitu ya. Udah hafal banget gitu ya. Kalau kamu dipuji-puji, disayang-sayang, tiba-tiba sehari gitu ya dia berubah menjadi seseorang yang paling baik itu ya, gue udah hafal banget. Tandanya apa? Ya berarti ada udang di balik batu, ada maksud yang sedang dia incar atau dia inginkan saat ini. Cuman ya, karena diri kamu udah capek debat sama dia, ya udah kamu iyakan aja ya. Kamu biarkan aja, biarkan hubungan ini mengalir ya seperti air gitu. Karena saat ini jujur aja gitu, kamu tuh udah mulai pasrah gitu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena percuma juga gitu ya. Gue mau ngomong kayak gini lo nggak pernah dengerin ya. Gue nasehatin itu tapi dirimu selalu salah paham terus sama aku. Capek juga gitu kan. Ini manusia terbuat dari apa ya? Dari adonan apa ya? Dari batu semen atau dari batu kali gitu. Karena pikiran dia terlalu keras banget ya. Saking kerasnya itu sampai susah untuk dikalahkan. Nah ya, makanya kenapa saat ini diri kamu tuh kayak bener-bener memasrahkan aja semuanya kepada Tuhan. Karena percuma juga gitu ya, ngoceh sampai berbusa pun nggak bakal masuk ya di dalam pikiran dia. Susah diatur nih orang. Ya,
Dan saat ini ya, di saat kamu sedang crash sama dia gitu ya, di saat kamu sedang salah paham, emang kamu sengaja gitu ya, membiarkan dia gitu, nggak ngasih perhatian lagi, nggak menghubungi dia, nggak menanyakan kabar tentang dia, agar apa nih orang rasa ya, bagaimana rasanya ketika tidak mendapatkan perhatian dari kamu. Nah, mamam tuh ya, dan saat ini dia sepertinya mulai stres gitu ya, dia mulai panik dan menangis sedih banget ya, karena dia pengen ketemu sama kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Enak aja loh gitu ya, setelah lo ya nyiksa mental gue gitu, tiba-tiba lo pengen minta maaf menyelesaikan masalah ini. Tidak lah ya gitu ya, harus ada syaratnya gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak boleh ya terlalu memaklumi kesalahannya ketika dia melakukan hal sepele pun. Kenapa? Karena itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Nah, makanya kenapa gitu. Diri kamu tuh kayak kurang dihargai sama dia karena diri kamu kurang strength gitu ya. Kamu cenderung memanjakan dia ya dengan memaafkan dia ketika melakukan suatu kesalahan. Jadinya apa? Termanjakan, keenakan tuh ya si kucurut ini. Nah, makanya di sini kamu harus bisa lebih tegas gitu. Memaafkan boleh ya, tapi dengan satu syarat. Asalkan kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, is okay gitu. Kita akan lanjut. Tetapi jika diri kamu ya masih tetap terus bertingkah kelakuan seperti ini, maka ya sudah tidak ada nilai toleransi bagi diri kamu. Get out aja. Karena sorry ya. Karena sorry lah ya gitu ya. Maaf gitu di belakang lo gitu ya. Itu banyak yang antri saking aja gitu ya. Gue ini udah terlanjur berkorban ya, sudah terlanjur menjalin hubungan sama kamu gitu, sehingga mau nggak mau ya udah jalani aja gitu. Tapi makin dibiarin kamu makin nggak berkembang gitu ya, nggak ada inisiatif untuk berusaha perbaiki diri. Nah ya itu yang bikin kamu pusing sendiri. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu, siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Oke, wow ya, dia sedang ngebayangin kamu. Aduh ya, ini orang sering banget ya terbayang-bayang sama dirimu. Kenapa? Karena ada perasaan nyaman dan cinta. Kalau dia nggak nyaman, kalau dia nggak cinta, nggak mungkin dia ngebayangin kamu. Karena nggak tahu kenapa, nih orang tuh energi rindu dia ke kamu tuh kuat banget gitu. Padahal gitu ya, mungkin ada juga di antara kalian tuh yang masih minggu kemarin ketemu, yang masih semalam ketemu gitu. Tapi dia udah merengek-rengek ya kayak anak bayi ya. Udah merengek-rengek, udah menangis-nangis gitu ya. Pengennya ketemu kamu terus gitu. Sedangkan kamu tuh juga punya aktivitas, kesibukan, dan pekerjaan gitu. Jadi kalau aku terus-terusan meladeni kamu gitu ya, ya aku nggak akan bisa gitu ya. Karena di sini menurut aku tuh dia ini seseorang yang sangat manja banget sama kamu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin di telepon gitu ya, atau mungkin di chat tuh dia emang biasa banget gitu ya. Tapi ya manja-manja gitulah ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, nih orang tuh udah ketemu kamu secara langsung, waduh ya, bukan lagi gitu ya. Nih orang tuh kayak nimang bayi gitu ya, pengennya dielus-elus ya, pengennya dipuk-puk terus gitu ya. Dia nempel-nempel lah ya ke paha kamu. Aduh, paha mana ya, paha atas atau paha bawah gitu ya. Terus nih orang juga ya pengennya tuh bersandar terus di kamu gitu ya. Dan di sini aku ngerasa ya yang membuat orang ini pengen ketemu kamu terus gitu, karena ya kamu tuh bisa memberikan apa yang dia inginkan. Nah, yo kamu kasih apa yo ya, kasih materi, kasih itu, kasih ini ya. Jadi kayak gitu. Jadi nih orang tuh kayak merasa apa yang dia butuhkan ada di dalam diri kamu, sehingga membuat orang ini tuh makin kesini makin kecintaan sama kamu. Ya emang sih yang aku lihat tuh dia nggak sempurna. Dalam artian tuh dia masih banyak kekurangannya. Tapi nih orang tuh dia masih berusaha, ada keinginan buat belajar. Kenapa? Karena dia tidak ingin berdebat terus ya. Dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini dengan kamu. Kenapa? Ya karena dia udah klik ya. Udah merasa sreg banget gitu. Tinggal kamunya aja di sini ya yang sreg sama dia atau tidak. Karena kayak masih ada tercium-cium aroma energi keraguan dari diri kamu. Nah, apa tuh ya? Komen ya. Komen apa yang membuat diri kamu tuh ragu sama dia gitu. Padahal nih orang tuh udah ketempelan terus sama kamu gitu ya, ayo ya. Ketempelan terus. Nah, ya. Dia nggak bisa gitu jauh-jauh dari hidupmu. Ya, mungkin kamu kasih apa ya? Jompa-jompi atau mungkin ya pelet alami ya. Kita lihat lagi.
Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Bentar ya. Kita cek dulu siapakah dia. Oke. The Devil. Hancur sudah perasaan kamu ya karena menyikapi sikap dia yang terlalu ego sama kamu ya. Jadi seseorang yang sedih dan menangis pengen ketemu kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang nyakitin kamu gitu. Ya, kamu tuh terlalu banyak berkorban demi dia gitu ya, terlalu banyak sekali ya rasa perhatian yang sudah kamu limpah ruahkan ya kepada nih orang. Tapi ya seseorang yang kamu cintai ini termasuk seseorang yang nggak tahu diri gitu ya. Sudah dikasih ketulusan, sudah dikasih hati, cinta dan perasaan gitu. Tapi tetap aja ya di mata dia kamu tuh selalu kurang gitu. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Karena nih orang tuh nggak bisa bersyukur. Sudah diberikan seseorang sebaik kamu tapi tetap aja salah di mata dia. Dan makanya kenapa saat ini ya kondisi aura hubungan kamu tuh jadi rumit banget gitu. Jadi rancu, nggak jelas, nggak karuan gitu. Nih arah hubungan tuh mau dibawa kemana sebenarnya gitu. Karena jujur aja gitu, saat ini hubungan kalian tuh kayak masih stuck gitu ya. Tidak berkembang, justru malah ya yang terlihat tuh mengalami suatu kemunduran. Kenapa? Makin kesini tuh dia makin berbeda ya. Tidak sama seperti sosok yang kamu kenal dulu di awal. Karena di awal gitu ya, dia tuh bener-bener kalau kamu cewek ya berarti kamu diratukan banget lah sama dia gitu ya. Kayak makan dibeliin ya, kesini ditraktirin gitu ya. Kalau capek dia yang perhatiin kamu gitu ya. Kalau kamu cowok ya berarti kayak kamu tuh dulunya dirajakan banget sama dia gitu ya. Kayak kamu tuh dia selalu marah gitu ya kalau kamu nggak ngasih perhatian ke dia gitu ya. Terus dia selalu pengen nempel sama kamu terus ya. Terus dia juga pengennya tuh jalan bareng terus ya, berdua sama kamu, pengennya tuh ditemenin kemana-mana, shopping kayak belanja ke salon kayak gitu ya. Tapi saat ini menurut kamu tuh ada yang kurang dari dia gitu. Kayak seolah nih orang tuh terlalu apa ya, terlalu ego gitu ya. Dan dia juga terlalu memikirkan diri dia sendiri tanpa melihat perasaan kamu. Nah, makanya di sini ya aku lihat tuh ada emosi yang tidak tertahankan dari sisinya kamu gitu. Cuman ya gimana lagi gitu, nih orang emang udah bawaannya seperti ini, jadi kamu tuh hanya bisa pasrah aja ya. Terus aku juga melihat ya, kamu tuh sempat pernah dipermainkan sama dia, dimana ternyata ya kamu berdealing sama seseorang yang player gitu loh. Kelihatan baik di awal gitu, tapi ternyata gitu ya dia pernah ketahuan selingkuh. Nah ya, tapi ya tetap aja gitu, karena kamu orangnya sabar, kamu tuh masih berusaha memberikan dia kesempatan ya untuk membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tapi tetap aja diulangi gitu ya. Tapi kamu nggak boleh pergi. Nah, pusing juga. Ya, pusing juga nggak tuh? Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Siapa ya? Aduh, ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat peduli terhadap kamu. Emang dia seseorang yang sangat cuek ya, tapi rasa cinta dan perhatian dia ini tidak terkalahkan oleh masa lalumu gitu. Jujur atau jujur gitu ya. Karena yang aku lihat gitu, meskipun dia jauh dari kata romantis ya, dia jauh dari kata perhatian gitu ya, tapi cinta dia ke kamu tuh dalam banget gitu. Nih orang emang karakternya nggak terlalu banyak kata ya, dia lebih ke arah pembuktian gitu. Daripada kamu terlalu dijanjikan banyak kata tapi nggak ada kenyataannya, lebih baik orang seperti dia gitu ya, tidak terlalu banyak kata tapi pergerakannya itu nyata gitu. Dan saat ini yang aku lihat gitu ya, dia tuh merasa membutuhkan sosok dirimu ya, membutuhkan sosok dirimu ya hadir di hadapannya atau hadir di dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena dia sedang sedih, sedang stres ya, dia sedang banyak pengeluaran, banyak tekanan gitu ya, terutama di mungkin di awal-awal bulan ini gitu. Dan dia tuh merasa hanya kamulah support sistemnya dia gitu. Dia nggak mungkin juga ya menceritakan masalah dia ini ke keluarganya, ke mamanya, nggak mungkin banget gitu. Dan dia merasa bahwa seseorang yang bisa
mengerti dia adalah kamu. Nah, makanya di sini yang aku lihat tuh dia sedih gitu ya. Dia menangis, pengen ketemu kamu, tapi kamu nggak bisa. Karena aku lihat di sini gitu ya. Kayak akhir-akhir ini diri kamu tuh terlalu padat ya. Aktivitas kamu, pekerjaan kamu pun juga kayaknya nggak selonggar biasanya. Nah, sedangkan dia ngambek gitu ya. Dia ngambek gitu, dia cemberut gitu ya. Dia jutek banget ke kamu karena kamu nggak turuti keinginannya untuk ketemu sama dia. Nah, ya jadi saat ini kamu sedang pusing gitu. Padahal gitu, aku tuh jujur gitu. Aku tuh nggak bohongin kamu. Emang realitanya, aku tuh akhir-akhir ini sibuk gitu. Tapi kenapa kamu memandang aku sebelah mata? Seolah-olah aku tuh bohongin kamu, nggak mau ketemu sama aku. Ih, capek juga ya. Dan di sini tuh ya ini orang tuh kayaknya royal banget ya sama kamu. Nggak tahu royalnya royal dalam hal apa. Yang jelas tuh kayak ya kalau dia ada rezeki kamu dikasih lah gitu ya. Kalau misalkan dia projectnya goals gitu, dikit banyak tuh mungkin kamu ditraktir makan, kayak dibelikan ini gitu ya. Jadi yang menandakan bahwa orang itu ya benar-benar sayang sama kamu gitu. Dia serius sama kamu. Tapi emang dia orangnya nggak romantis. Jadi kayak di sini tuh peran pengertian kita ya yang sangat ditekankan. Kita cek lagi ya guys. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena karena pengen ketemu kamu. Oke. Kelihatan banget ya. Aku ngerasa ya bahwa kamu sama dia saat ini terjebak dalam situasi hubungan yang ngegantung. Artinya kagak jelas gitu ya. Dibilang kita masih pacaran gitu. Tapi di satu sisi kita sama-sama tak saling memperhatikan gitu. Dibilang kita bukan pacar tapi kita masih ada ikatan gitu. Tapi katanya kagak jelas. Ngalor ngidul gitu ya. Kadang gitu ya. Kalau waktunya tepat gitu. Nih orang tuh sayang banget sama kamu gitu ya. Sehari itu bisa kirim pesan berkali-kali gitu ya, berpuluh-puluh mungkin gitu. Tapi ketika gitu ya energi negatifnya datang gitu ya, ketika nih orang kesambet lagi udah gitu, menyebalkan gitu ya. Jangankan ketemu gitu, bicara aja rasanya tak sudi. Karena apa? Ya selalu ada aja gitu ya suatu bahan perdebatan ya untuk dijadikan sebagai suatu masalah gitu. Capek juga. Nah, makanya di sini aku melihat ya kondisi situasi kamu dan dia saat ini tuh sedang ngegantung gitu ya. Kamu tuh sebenarnya pengen gitu ya kepastian gitu ya. Kepastian dari apa? Ya dari hubungan ini. Karena nggak mau juga gitu ya kamu memaksakan diri menjalin suatu hubungan tapi nggak pasti gitu ya. Karena seiring bertambahnya tahun gitu ya, usia pun juga bertambah. Dan saat ini konteksnya kamu tuh sudah bukan untuk seneng-seneng lagi, bukan untuk pacar-pacaran lagi, bucin-bucinan lagi, tapi seseorang yang berkualitas, yang bisa untuk hubungan jangka panjang ya. Jadi bukan hanya untuk seneng-seneng doang, bukan untuk happy-happy doang gitu, tapi benar-benar cari seseorang yang tulus sayang gitu ya, bisa diajak komitmen gitu ya, bisa diajak untuk ya serius gitu. Karena udah bukan waktunya lagi. Kamu tuh udah capek main-main sebenarnya gitu ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Wow, ya, orang yang pengen ketemu kamu ya, saat ini tuh aku tuh ngerasa gitu ya bahwa kamu dan dia tuh sebenarnya kayak ya mungkin kalian sempat gitu ya berada di tempat satu studi bareng gitu ya. Mungkin kalian pernah sempat satu kerjaan bareng ya, atau mungkin terjebak dalam satu proyek yang sama. Tetapi saat ini gitu ya, dikarenakan keadaan sehingga posisi kalian tuh kayak ya dipisahkan gitu ya. Dipisahkan karena keadaan. Meskipun ya saat ini kalian jarang ketemu gitu ya, tapi ini orang tuh kalau misalkan dia punya waktu senggang gitu ya, pengennya tuh ketemu kamu terus gitu ya. Tetapi keadaanlah yang memaksakan ya untuk akhir-akhir ini tuh kamu dan dia jarang-jarang buat ketemu ya. Dan sampai detik ini tuh rasa dia ke kamu tuh masih belum berkurang sedikit pun. Hanya saja yang membedakan ya intensitas ketemu kalian tuh tidak sesering dulu gitu. Karena dulu mungkin gitu ya hampir 1 minggu 3 kali gitu ya, atau mungkin ritual wajib. Ritual wajib apa? Tiap malam minggu dia selalu apelin kamu, atau sebaliknya ya, kamu yang apelin dia gitu. Tapi saat ini karena
perbedaan jarak pekerjaan ya, sehingga membuat orang itu sering banget ya merasa sedih, menangis gitu. Kenapa ya kok kita tuh nggak kayak dulu gitu ya. Kita dulu tuh sering banget ya makan gacuan bareng. Gacuan ya, makan apa ya, roti o bareng gitu ya, bukan promo ya kayak gitu. Tapi kenapa saat ini kok kita makin kesini makin berjarak gitu ya. Tapi nggak apa-apalah gitu, karena sampai detik ini jujur aja sayang, wow, sayang ya, lebay. Cinta gue ke kamu tuh belum berubah sedikit pun gitu. Jadi kayak kamu jangan mengira aku yang tidak-tidak, karena perasaan aku ke kamu tuh tidak pernah apa ya, tidak pernah berkurang, ya tidak pernah berkurang meskipun udah terlekang waktu. Waduh. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sedih dan menangis karena pengen ketemu kamu. Siapakah dia? Aham. Tuh. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus ya, kayak ngejalin hubungan sama kamu. Atau mungkin dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus ngedeketin kamu. Ada apa sih gitu? Ya karena dia pengen ngedapetin kamu gitu. Dia merasa bahwa kamulah satu-satunya orang yang dia cintai saat ini. Jadi wajar dong, bukannya gue lebay gitu ya, pengen ketemu kamu terus gitu. Tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku, tidak bisa membohongi keinginanku, bahwa kata hatiku tuh ingin terus ya nempel sama kamu. Aduh ya, di antara kamu tuh emang ada yang beda usianya tuh jomplang banget ya gitu. Mungkin kamu di bawah dia banget, atau mungkin ya dia di atas kamu banget gitu. Tapi so far tuh menurut aku nggak masalah ya, karena usia tuh bukanlah ya batasan untuk menjalin suatu hubungan. Yang terpenting kamu nyaman sama dia, dia bisa memahami kamu, is okay. Apa sih yang diperdebatkan gitu ya dari perbedaan usia? Ingat ya, usia hanyalah angka. Yang terpenting jiwa tetap muda ya, kayak gitu. Dan dia ini termasuk orang yang setia loh. Tapi setia dia ini nggak lebay gitu. Terkadang kan ada orang yang terlalu menjanjikan kesetiaan kepada kamu, tapi buktinya apa? Zong gitu. Iya setia, setiap tikungan ada gitu. Tapi ini orang tuh tidak gitu. Dia tidak pernah menjanjikan kesetiaan ke kamu ya. Tapi dari cara dia mencintai kamu sudah bisa mencerminkan bahwa orang ini tuh setia sama kamu ya, dan tidak ingin melepas kamu sampai kapanpun. Sorry, kesedak ya. Terus aku tuh merasa ya, dia juga kayaknya udah cukup mapan ya. Jadi kayak ini tinggal bilang masalah waktu aja. Mapan apa? Ya mungkin mapan secara finansial gitu ya. Mungkin dia udah punya tabungan ya, mungkin dia udah punya rumah sendiri ya, punya karir yang bagus kalau dia cowok gitu. Kalau dia cewek ya berarti dia seorang wanita karir gitu ya. Meskipun dia cewek, tapi dia cewek yang mandiri gitu ya, pinter atur uang gitu, nggak membebani pasangannya kayak gitu ya. Jadi ya udah, sebenarnya tinggal masalah waktu aja gitu ya. Kapan untuk kalian tuh benar-benar bisa menjalani hubungan ini secara serius. Oke, biar nggak kepanjangan, aku cek lagi di sini ya. Aku lihat dulu. Aku cek dulu ya, gimana kondisi dia sekarang. Ya, aku cek dulu. Sorry agak flu guys. Gimanakah kondisi dia sekarang? Kita cek dulu. Dia sedang takut ya. Aku tuh ngerasa dia sedang takut dan merenung gitu ya. Takut apabila kamu tuh makin lama makin gak cinta sama dia. Sedangkan nih orang tuh dia selalu sedih, selalu apa ya, selalu kangen kamu, pengen ketemu kamu terus gitu. Makanya dia ada energi ketakutan gitu. Takut merasa kalau kamu tuh udah gak cinta sama dia lagi. Dan yang lebih parahnya gitu ya, beberapa di antara dia tuh takut juga nggak bisa ngebahagiakan kamu secara materi ya. Mungkin lahir iya, mungkin batin iya gitu ya. Tapi secara materi tuh kayaknya dia masih merasa takut gitu. Karena mungkin gitu ya, beberapa di antara dia ini juga masih punya tanggungan gitu ya. Masih banyak sekali angan dan cita-cita tuh yang belum tercapai. Makanya dia takut banget gitu ya. Takut banget gitu kamu mundur. Takut cari seseorang yang lebih daripada nih gitu ya. Kayak gitu. Cek lagi bagaimana kondisi dia sekarang. Kita lihat dulu. Wow. Aduh, serem banget ya. Jadi beberapa di antara dia tuh kayaknya ada yang main pel-pel ya.
ya. Ada yang main pelet gitu. Sadar nggak sih diri kamu? Awalnya tuh kamu nggak suka sama dia, ya. Tapi lama-lama makin kesini tuh malah kamu yang makin ketempelan sama dia gitu. Sehari saja tanpa kabarnya diri kamu tuh terngiang-ngiang terus gitu ya, terbayang-bayang terus sama dia sampai nggak bisa tidur gitu ya. Apalagi ketika kamu sedang berkonflik sama dia tuh ya, rasa sedih kamu tuh tak terbendung lagi gitu ya, seolah kamu tuh takluk dan tunduk sama dia. Karena emang yang aku rasakan ya, awalnya tuh kamu gak suka sama dia, gak seneng gitu. Kamu sendiri juga mempertanyakan kenapa dengan diriku ini gitu. Kok justru malah makin kesini tuh makin aku yang cariin kamu terus, makin aku yang kejar-kejar kamu gitu. Padahal kan di awal tuh aku biasa banget. Nah ya, karena beberapa di antara dia ini kayak ya gitu ya, ada yang main kayak gitulah ya. Mungkin main doa-doa lah ya, mungkin datang ke orang-orang pinter lah ya. Untuk apa ya? Untuk mengikat batin kamu gitu ya, biar kamu terkiwir-kiwir terus sama dia, terbayang-bayang terus gitu ya. Buat ya si Siti ini, waduh namanya Siti ya, si Siti ini takluk dan tunduk gitu, karena dia awalnya kayak meremehkan aku gitu ya, kayaknya tuh dia nggak suka sama aku, padahal awalnya tuh dia udah tahu gitu kalau aku suka sama kamu gitu, tapi kamu makin menyepelekan aku. Nah ya akhirnya foto kamu diiwir-iwir tuh ya, diiwir-iwir tuh ya langsung luluh kamu ya. Kita lihat lagi. Oke, aduh ini energinya kok berat ya kartunya, ini kayaknya belum di cleansing ya. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia sekarang. Tuh senyum-senyum ya, senyum-senyum. Habis teleponan sama kamu ya, habis ketemu sama kamu semalam atau kemarin ya, dia senyum-senyum tuh ya. Kayaknya ada sesuatu hal yang dia pandangi dari kamu yang membuat dia itu gitu ya, membuat dia tuh kayak terbayang terus, kayak memberikan kesan tersendiri yang nggak bisa dia lupakan gitu. Aduh ya, atau mungkin bisa juga gitu ya, ih kalian kemarin tuh ayo ngapain, ayo cium-ciuman ya atau cumi-cumian gitu ya. Karena di sini tuh dia kayak aduh ya, ketika dia inget kamu tuh pipinya langsung merah ya, kayak merah gitu ya, kayak malu-malu kucing, malu-malu sayang, malu-malu kangen, pengen ketemu terus. Nah ya, dan padahal gitu kemarin tuh baru aja ketemu, tapi nih orang tuh kayak udah bikin agenda baru gitu loh, kayak ngajakin kamu, yuk kapan nih kamu libur gitu, kalau kamu libur kita ke puncak yuk. Waduh, puncak lagi ya. Atau mungkin kita jalan-jalan yuk ya, kita hunting bareng gitu ya, kita ke tempat mana, kayak ke tempat yang baru gitu ya, karena ada sesuatu di sini. Kita lihat lagi ya guys, kita cek dulu di sini bagaimana kondisi dia sekarang. Tuh ya, ada yang ngambek juga saat ini, kerja dia tuh jadi nggak fokus ya, karena dia lagi bermasalah sama kamu gitu. Dia kayak ditegur berkali-kali tuh kayaknya sama atasan dia, sama temen-temennya, karena kerjaannya itu nggak fokus ya, nggak ada yang beres gitu. Dan kenapa ya, karena dia berat banget ya, karena dia tuh pengen gitu ya, pengen ketemu kamu untuk menjelaskan sesuatu, karena dia tidak ingin gitu ya ada dusta, ada konflik di antara kita gitu. Padahal ya ingat sayang, wow sayang ya, tujuan kita ngejalin hubungan tuh apa sih gitu ya. Ya aku sayang sama kamu, aku tuh bener-bener tulus gitu, tapi kenapa kamu ngambek sama aku kayak gitu ya. Kamu tuh kayak seolah tuh pengen gitu ya menghempaskan aku dari hidupmu gitu ya, sampai kau blokir lah nomorku gitu ya, sampai kau cuekin lah aku ya. Padahal ya aku tuh pengen ketemu kamu gitu, aku nggak ingin berdebat terus gitu. Daripada gitu ya kita berdebat terus, lebih baik ya kita baik-baikan lagi dong gitu ya, kita lus-lusan lagi gitu ya. Aduh ngeri banget. Terus aku tuh ngerasa ya bahwa nih orang tuh nggak tahu kenapa ya, kalau dia cowok pun juga sama gitu. Kalau aku tuh ngerasa kalau dia seorang cowok ya berarti nih cowok yang baper banget gitu, bawa perasaan banget ya. Kalau dia cewek, aduh jangan ditanya lagi ya, super duper bapernya gitu. Udah baper bawelan lagi kayak gitu. Ya, tapi di sini itulah uniknya dia gitu. Yang terpenting kan dia nyaman, dia sayang sama kamu. Is oke, nggak apa-apa, pertahankan aja dulu. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek dulu bagaimana kondisi dia sekarang. Gimana kondisi dia sekarang? Aku rasa ya beberapa di antara kamu kayaknya ada yang merencanakan
apa ya, kayak merencanakan traveling atau mungkin pergi ke suatu tempat ya, atau mungkin bisa juga kayak kalian tuh udah janjian gitu ya, pengen pergi bareng gitu ya. Karena di sini tuh kayak jangan sampai kamu meninggalkan kesan kecewa gitu ya. Dia udah ngosongin waktu dia, tiba-tiba kamu nge-cancel gitu aja. Karena jujur ya, kamu tuh berdiri sama orang yang menurut aku tuh mudah atau gampang kecewaan banget. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak membuat kecewa dia, karena ya tahu sendiri gitu, ketika nih orang sudah kecewa ya, maka marah dia ini nggak ada obat gitu ya. Marah dia ini tidak tertandingi. Nah makanya ya, di sini tuh kalau bisa gitu, kamu tuh ya harus bisa menepati janji gitu ya. Misalkan kayak kamu udah menyetujui gitu ya, menyepakati bahwa bulan depan nih kita pergi bareng gitu, ya udah gitu kan, udah di planning gitu. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa ya udah gitu, jangan ya bilangnya bisa tapi pas hari H kamu nggak bisa. Nah itu bisa mengecewakan dia banget gitu, dia bakal marah banget ya, ngambek banget gitu. Kita cek lagi di sini, bagaimana kondisi dia saat ini. Dia punya rencana ya, aduh, rencana apa lagi tuh ya, rencana untuk gagalin kamu nggak marah sama dia gitu, karena dia tahu gitu bahwa saat ini tuh kamu lagi muak sama dia. Dia tahu kalau kamu tuh lagi ngambek gitu ya, lagi diemin dia, lagi cuekin dia gitu. Dia sedang memikirkan itu gimana ya cara strategi terbaik gitu ya, sampai tanya ChatGPT, Gemini ya, semua AI dia pelajari gitu ya. Untuk apa ya? Agar aku tuh ya, agar diri kamu nggak marah sama aku gitu ya, karena marahnya kamu tuh bagaikan racun ya, toksik bagi diriku. Nah dia sedang memikirkan strategi itu ya. Terus di sini dia juga apa ya, dia sedang berpikir ya, dia sedang berpikir, memikirkan cara ya bagaimana agar ngebuat kamu nggak marah sama dia. Karena kamu jujur aja sih gitu ya, dia tuh paling benci ya didiemin gitu. Dia paling benci dicuekin. Nah makanya dia pusing banget ketika kamu marah ke dia, cuekin dia. Dia berpikir ya bagaimana cara untuk melunakkan hati kamu gitu. Kita cek lagi ya bagaimana kondisi dia sekarang. Tuh ya, dia kayaknya sedang nyimpen rahasia, entah kamu tahu atau pura-pura nggak tahu nih. Karena yang aku lihat tuh kayak ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu. Dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua gitu. Yang makin kesini dia tuh makin kelihatan aneh gitu ya. Oke guys, videonya sampai di sini aja dulu ya, karena kondisiku lagi flu, kayaknya nggak memungkinkan ya buat long video. Atau mungkin kalian nyaman ya kayak di durasi video segini, kalian komentar dong ya. Jadi terima kasih banyak ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja ya, klik aja join ya, klik link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, makasih banyak, bye.